presiden dia bisa diseret ke pengadilan karena dia mengambil keuntungan dalam keadaan darurat kesehatan. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengerti apa sebetulnya siapa yang memberi nasihat pada presiden, kalau seluruh keterangan yang diterangkan oleh Antoni pasti dipahami dengan baik oleh Sri Mulyani, dipahami dengan baik oleh Menteri Bappenas. Tapi kenapa itu nggak bisa sampai di kepala presiden? Kan itu poinnya kan. Artinya ada pembisik lain pada presiden yang lebih kuat dari para ekonom yang ada di kabinet. Yang saya tahu ilmunya bagus-bagus, tapi nggak mampu untuk menyaingi pembisik yang lain. Siapa pembisiknya? Mungkin manusia, mungkin jin. Itu pertanyaannya, atau dukun itu. Ibu Mega juga udah nggak tahu konsepnya apa, karena itu Ibu Mega sekarang inginkan supaya diperbanyak patung Bung Karno di daerah-daerah. Itu perintah Ibu Mega tuh. Di semua daerah harus buat patung Bung Karno, seolah-olah kita mau minta bantuan dari arwah Bung Karno untuk melihat kembali Indonesia gitu kan. Nanti Bung Karno bilang, saya Bung Karno dulu mengajarkan marxisme. Sekarang PDIP itu nggak paham apa itu marxisme. Yang dia paham adalah transaksi, yang dia paham adalah neoliberalisme. Dan nggak ada satupun kritik PDIP terhadap Omnibus Law, terhadap undang-undang migas, segala hal yang sebetulnya berbasis pada marxisme. PDIP nggak paham, kan ajaib kan? Menyebutkan partai wong cilik, tapi seluruh kebijakannya itu menyengsarakan wong cilik. Semua pemimpin kementerian nggak peduli lagi dengan masa depan Indonesia. Dia cuma peduli memperpanjang sisa jabatannya supaya nggak di-reshuffle Presiden Jokowi, agar supaya dia bisa tetap masih cari rente dari setiap macam proyek pemerintah tuh, walaupun udah nggak ada sebetulnya rente itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Proposal akal sehat apa yang harus diberikan nih untuk Indonesia agar bisa maju dan bangkit dari keterpurukan? Semua proposal udah diajukan. Antoni setiap hari bicara itu. Faisal pasti Rizal Round. Masalahnya adalah semua proposal itu, kan kita melalui proposal itu mewajibkan orang yang tidak tahu apa kewajibannya. Kan di situ ngaconya kan. Jadi bagaimana mungkin kita ajukan proposal padahal kita tahu ini orang bahkan baca kalimat pertama dari proposal nggak bisa ini soalnya. Jadi contoh Antoni tadi soal PCR itu. Di mana di negeri yang beradab, yang ekonominya itu sehat, presiden bisa ngatur-ngatur harga itu? Ilmu apa itu? Cuman ada di negara komunis, negara totaliter, yang presidennya ikut menentukan pasar itu. Artinya pasarnya memang dikendalikan oleh negara. Jadi dalam soal PCR misalnya, guys, ya sebetulnya kita bisa gugat presiden bahwa dari awal dia tahu harga keekonomiannya bukan 1,5 juta, 900.000, 500.000, atau bahkan 300.000, tapi 120.000 atau bahkan 60.000. Jadi presiden dia bisa diseret ke pengadilan karena dia mengambil keuntungan dalam keadaan darurat kesehatan. Lalu orang bilang ambil keuntungan di mana? Ya presiden melakukan pidana karena melanggar prinsip kehati-hatian di dalam membuat rumusan undang-undang kesehatan itu atau undang-undang COVID yang kemarin itu. Kan itu intinya kan. Nah, sekarang presiden lakukan act of omission, membiarkan. Dari 1,5 tahun lalu presiden membiarkan harga PCR itu selangit. Sekarang seolah-olah dia sadar. Nggak bisa dia sadar, dari awal dia harus tahu bahwa harga keekonomiannya itu jomplang sekali itu. Ini soal sederhana yang menunjukkan bahwa ya memang yang bersangkutan nggak bisa dibilangin. Entah bagaimana caranya. Kan seluruh hal yang diterangkan tadi oleh Antoni, oleh segala macam ekonomi itu menunjukkan bahwa memang kita udah di ujung lidah api, tinggal dijilat oleh lidah api global lalu berantakan pertahanan ekonomi kita. Kita baca warning dari World Bank, ekonom dunia, bahwa akibat dari terganggunya supply chain global ini,
inflasi itu ada di depan mata seluruh dunia bahkan tuh. Dan yang paling parah kena efeknya pertama-tama adalah Indonesia tuh. Nah kalau itu terjadi, keresahan sosial udah ada di depan mata juga. Karena ketegangan etnis bercampur dengan disparitas. Kalau Presiden masih menyebutkan ya, tapi sejumlah orang bertambah kekayaannya. Iya, kalau orang kayanya yang bertambah itu bagus, artinya ada orang miskin yang naik kelas. Tapi kalau orang kayanya tetap dan kekayaannya bertambah, itu artinya disparitasnya yang naik. Ada kelas menengah yang jatuh ke kelas miskin. Hal yang simple yang bisa dipahami oleh ya orang yang akalnya sehat. Jadi sekali lagi kita nggak tahu apa masih penting itu mengajukan proposal penyelesaian. Saya sih menganggap bahwa sebaiknya jangan dibantu lagi Presiden Jokowi supaya kekacauan itu betul-betul berlangsung lebih cepat, dan dengan cara itu perubahan bisa juga lebih bagus kan. Kalau kita nggak pernah sampai di bottom, kita nggak mungkin roda itu putar ke atas. Jadi biar aja dia turun ke bawah, karena itu juga adalah siklus politik. Kita nggak mungkin menahan sesuatu yang memang dari awal terlihat tidak bisa diaktifkan atau diubah kebijakan yang memang diinginkan oleh Presiden. Kan kita nggak tahu Sri Mulyani, Bappenas segala macam itu kan pasti punya kalkulasi yang rasional. Tapi begitu tiba di dalam sidang kabinet, langsung jadi patung di depan Presiden yang menghendaki agar supaya ibu kota tetap dijalankan, kereta cepat bisa. Jadi nggak ada semacam perdebatan akademis di dalam kabinet. Itu masalah kita hari ini. Kita nggak tahu apa betul buat pindahan ibu kota cuma perlu 400 triliun. Bukankah itu data yang dulu diajukan sekedar dalam bentuk PowerPoint, lalu orang, oh iya cuma 400 triliun. Jangan-jangan 3 kali lipat, 1.200 triliun yang diperlukan tuh. Coba aja tanya sama Bappenas, dia bikin hitungan ulang tuh. Demikian juga soal kereta cepat kan. Ya, point to point bisa dicapai dengan kecepatan sekian. Dan anggarannya ini bukan bisnis tuh, ini bisnis to bisnis, jadi nggak usah takut dengan bolongnya anggaran. Berakhir juga dengan berantakan. Itu kenapa? Karena yang mengusulkan kereta cepat itu cara berpikirnya lambat. Dan itu paradoksnya kan. Jadi soal-soal semacam ini yang disaksikan oleh masyarakat luas tanpa harus baca statistik yang rumit, yang rumit dan ya terpaksa kita mesti ucapkan dengan sederhana bahwa di depan mata ada krisis besar dan terhubung dengan krisis keuangan global karena produksi yang memburuk dan supply chain-nya terhambat, dan itu efek inflatornya tinggi sekali. Tapi kita hanya bisa ucapkan itu di ruang seminar. Padahal setiap kali rapat kabinet diperlukan satu keterangan yang jujur dari pemerintah. Kejujuran itu yang ditunggu rakyat, dan itu nggak muncul dari ucapan juru bicara. Kan setiap kali sidang kabinet selesai kita nggak tahu apa kesimpulannya. Para menteri juga saling bingung, ini kesimpulannya apa itu. Dan itu terlihat bahwa menteri juga udah nggak ngurusin apa yang dipersoalkan Antoni tadi. Menteri-menteri menganggap ya udahlah, lebih cepat lebih baik, karena setiap menteri kan bersiap sekarang untuk pasang baliho kan di mana-mana tuh. Dan bahkan mereka yang terancam untuk di reshuffle itu tiba-tiba semuanya berkumpul di Solo untuk minta dilindungi oleh seorang pemuda yang adalah anak presiden gitu. Jadi rasionalitas kita dalam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia yang penuh harapan hilang. Nah, hilangnya itu nggak usah kita tangisi karena memang itu ya, hukum besi dari kedunguan kekuasaannya begitu. Sunatulahnya begitu. Jadi kalau ditanyakan apa proposalnya, ya saya nggak perlu kasih proposal. Sebaiknya jalankan terus proyek-proyek mercusuar itu, karena dia akan berakhir seperti Menara Babel. Dan itu yang tadi diterangkan oleh Antoni, bahwa di dalam statistik dunia perubahan politik itu terjadi mulai dengan kekacauan kebijakan. Kan setiap menteri sekarang menyalahkan menteri yang lain kan. Oligarki juga saling ngintip, saling buka-bukaan nanti kesalahannya. Karena ketika MK bilang bahwa itu undang-undang COVID itu, undang-undang corona itu bertentangan dengan konstitusi, maka keributan mulai terjadi di kabinet. Terus udah dibilang sih urus ini dulu, kenapa ini yang diutamakan? Jadi kekacauan itu adalah produk dari ketidakseimbangan antara ambisi untuk membuat proyek-proyek Menara Gading dengan kemampuan untuk membaca jumlah uang yang
memungkinkan proyek itu dihitung secara ekonomis kan. Dengan kata lain, semua ambisi politik presiden itu pasti dibatalkan oleh APBN. Nah kalau dia bolong ya gampang aja cari utang yang mungkin udah nggak bisa, tadi jual surat utang negara dan pasti fee-nya itu makin tinggi atau minjam bunganya makin tinggi karena ya semua orang tahu Indonesia butuh. Nah karena itu ya bunganya ditinggikan. Tapi sekali lagi kalau kita mau lihat prospek negeri ini, sebaiknya kita berpikir realistik aja sekarang bahwa udah tidak mungkin lagi atau tidak dimungkinkan lagi oleh analisis ekonomi apapun untuk menghasilkan harapan itu. Sering dikatakan bahwa ilmu ekonomi itu nggak pernah berbohong. Ekonom juga nggak pernah berbohong. Yang berbohong itu menteri ekonomi itu. Karena di belakangnya ada keputusan-keputusan yang didiktekan oleh VIP person itu. Yang kita sebut sebagai oligarki segala macam. Nah kita seringkali bahas oligarki dan mesti terangkan siapa tuh oligarki. Perselisihan akademisnya ribut. Oligarkinya tetap sama. Keterangannya yang berbeda, yang menerangkan secara Weberian, yang menerangkan secara Marxian, tapi oligarkinya itu juga oligarki yang terbawa dari sistem yang lama, dan itu yang akan juga di carry over ke dalam sistem yang baru melalui pemilu yang ke depan kan. Jadi itu yang kita ingin, kita halangi oligarki itu beroperasi supaya satu waktu ya sudah Indonesia memang harus berantakan dulu baru bisa ditumbuhkan bibit baru tuh. Jadi selalu saya menganggap bahwa saya pesimis dengan kemampuan kita untuk menghasilkan ulang harapan. Dan orang bilang kenapa pesimis? Seharusnya optimis. Bagaimana mungkin optimis dengan semua data yang diterangkan oleh Antoni tadi? Oh kita bisa optimis kan, itu agak konyol kan? Masih harus optimis. Sama seperti kan kita bisa lihat bagaimana demoralisasi terjadi di kabinet. Hasto sebagai sekjen PDIP kemarin udah nggak punya peralatan untuk membuktikan bahwa Indonesia masih bisa berharap maju. Lalu dia frustrasi, dia bikin sayembara, memberi beasiswa pada siapapun anak S1, S2, S3 untuk bikin perbandingan, studi perbandingan antara sukses Presiden SBY dengan sukses Presiden Jokowi. Dan itu disponsori oleh partai, bayangkan. Yang pasti akan mengatakan bahwa oh ya itu partai sukses Jokowi itu lebih baik daripada sukses SBY itu. Jadi dia mau ubah semua data supaya terlihat bahwa Presiden Jokowi bagus. Ya bisa diubah data itu. Tetapi fakta real kita itu, ketegangan sosial itu naik terus. Perselisihan yang basisnya adalah ekonomi meningkat terus. Frustrasi di rakyat itu, semua kriminalitas di rakyat sekarang itu berlangsung karena krisis ekonomi. Jadi impetus untuk maju ke depan itu terhalang justru oleh ambisi yang masih berapi-api di belakang kepala presiden. Dengan kata lain, kalau kita mencoba bikin analisis yang agak rasional, saya seorang yang pesimis, tapi saya pesimis yang rasional. Banyak yang optimis, tapi optimis irasional. Kan begitu keadaan kita itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengerti apa sebetulnya, siapa yang memberi nasihat pada presiden itu. Kalau seluruh keterangan yang diterangkan oleh Antoni pasti dipahami dengan baik oleh Sri Mulyani, dipahami dengan baik oleh Menteri Bappenas. Tetapi kenapa itu nggak bisa sampai di kepala presiden? Kan itu poinnya kan. Artinya ada pembisik lain pada presiden yang lebih kuat dari para ekonom yang ada di kabinet. Yang saya tahu ilmunya bagus-bagus, tapi nggak mampu untuk menyaingi pembisik yang lain. Siapa pembisiknya? Mungkin manusia, mungkin jin. Itu pertanyaannya, atau dukun itu. Jadi sekali lagi, kemasukakalan satu kebijakan itu, kalau diuji dengan data dan terlihat bahwa itu tidak masuk akal, itu berarti ada masuk akal lain, yaitu masuk akal yang diselundupkan melalui kepentingan-kepentingan yang langsung berkaitan dengan kepentingan presiden. Nah itu sebetulnya intinya tuh, dan kita dulu berharap betul-betul bahwa Presiden Jokowi di periode kedua itu bisa meneruskan cover story dari majalah Time, A New Hope gitu. Tapi ternyata majalah Time juga bilang enggak, sekarang dia hopeless atau no hope. Kan itu intinya kan. Jadi fasilitas-fasilitas kita untuk berpikir rasional yang kita minta dibantu oleh data-data akademis itu nggak ada gunanya sebetulnya. Jadi sebaiknya bermain politik aja daripada berupaya untuk memberi semangat soal presiden lakukan sesuatu untuk
Ibu Mega juga udah nggak tahu konsepnya apa, karena itu Ibu Mega sekarang menginginkan supaya diperbanyak patung Bung Karno di daerah-daerah. Itu perintah Ibu Mega tuh. Di semua daerah harus buat patung Bung Karno, seolah-olah kita mau minta bantuan dari arwah Bung Karno untuk melihat kembali Indonesia gitu kan. Nanti Bung Karno bilang, saya Bung Karno dulu mengajarkan marxisme. Sekarang PDIP itu nggak paham apa itu marxisme. Yang dia paham adalah transaksi. Yang dia paham adalah neoliberalisme. Kan nggak ada satupun kritik PDIP terhadap Omnibus Law, terhadap undang-undang migas, segala hal yang sebetulnya berbasis pada marxisme. PDIP nggak paham, kan ajaib kan? Menyebutkan partai wong cilik, tapi seluruh kebijakannya itu menyengsarakan wong cilik. Tapi nanti juga ada survei bilang tetap PDIP elektabilitasnya tinggi. Iya, karena itu surveinya didasarkan pada siraman ideologi, bukan pada metodologi. Kan partai mesti diasuh dengan metodologi. Partai boleh hidup secara ideologis, tapi kalau ideologinya tidak bisa ditransfer menjadi metodologi, maka kacau cara pembuatan public policy-nya tuh. Jadi sekali lagi, poin saya selalu adalah kita memang ingin menuntun kembali Indonesia dan memberi harapan pada millennials. Tapi saya bicara dengan millennials nggak ada lagi yang percaya apa yang diucapkan dari dalam hasil sidang kabinet itu. Nah, karena itu biarkan gontok-gontokan terjadi di negeri ini, dan semua pemimpin kementerian nggak peduli lagi dengan masa depan Indonesia. Dia cuma peduli memperpanjang sisa jabatannya supaya nggak di-reshuffle Presiden Jokowi, agar supaya dia bisa tetap masih cari rente dari setiap macam proyek pemerintah tuh, walaupun udah nggak ada sebetulnya rente itu. Jadi itu sebetulnya intinya. Dan karena itu selalu kita butuh analisis, bukan sekedar analisis makroekonomi, tapi kita mau analisis yang bersifat ya Anthony selalu lakukan itu, political economy analysis tuh. Karena basis dari kebijakan publik itu adalah tukar tambah politik. Yang di belakang layar itu yang mestinya kita kedepankan itu.